Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Batam TV, bertemu kembali bersama saya Kristi dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, BPOM memiliki peran penting untuk mengawasi peredaran obat, makanan hingga kosmetik, baik sebelum dan sesudah beredar di kalangan masyarakat. Belakangan ada beberapa berita terkait obat dan kosmetik ilegal yang beredar luas di pasaran. Seperti obat demam yang malah menimbulkan penyakit yang lebih serius pada anak dan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Lalu bagaimana cara mengenali produk yang aman untuk digunakan? Dialog Khusus pada hari ini mengangkat tema pentingnya edukasi masyarakat tentang obat dan makanan yang aman. Dan telah hadir di studio Batam TV bersama saya Bapak Mustafa Anwari, dari Kepala Balai BPOM di Batam. Selamat sore Bapak Mustafa. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selamat sore Mbak Kristi dan selamat sore para penonton dan pendengar Batam TV yang berbahagia. Baik, Pak, sebelum kita lebih jauh mengenal BPOM ini, mungkin saya mau bertanya kepada Bapak, boleh dijelaskan sedikit Pak lebih detail ke pemirsa apa yang menjadi tugas pokok dari BPOM itu sendiri Pak? Iya, terima kasih Mbak Kristi. Jadi tugas pokok dari Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan pengawasan ya terkait dengan obat dan makanan. Ya, kami punya Badan POM itu punya UPT yang ada di seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia dan juga ada di tingkat kabupaten kota ya yang disebut dengan loka. Jadi tugasnya tentunya adalah untuk melakukan pengawasan terkait dengan obat dan makanan. Nah, dari situ pengawasan kami itu adalah full spectrum, artinya pengawasan dari hilir ke hulu ya, dari pengawasan secara pre-market sampai ke pengawasan yang disebut dengan pengawasan post-market. Apa itu pengawasan? Dari pengawasan pre-market adalah pengawasan Badan POM sebelum produk itu beredar di pasaran ya. Apa yang dilakukan oleh Badan POM? Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan terkait dengan sarananya. Terus yang kedua adalah terkait komoditinya ya. Nah, kalau dari sarana dan juga komoditinya itu sudah memenuhi ketentuan, akan diterbitkan namanya nomor izin edar ya. Dan nomor izin edar itu adalah sebagai garis batas antara pre-market dan juga post-market ya. Setelah produk itu mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM, itu kan akan diedarkan kan ya, diedarkan. Nah, Badan POM tidak hanya sampai nomor izin edar, tapi melakukan pengawasan secara post-market tadi. Apa yang dilakukan pada saat pengawasan post-market tentunya adalah untuk apa? Dilakukan pengawasan post-market itu untuk memastikan bahwa produk ya, para produk yang beredar itu aman ya. Aman dalam artian masih sesuai pada saat produk itu didaftarkan di Badan POM. Yang kita lakukan adalah yang pertama adalah melakukan pemeriksaan ke sarana, baik itu sarana distribusinya maupun sarana produksinya. Terus yang kedua adalah melakukan sampling terkait dengan produknya ya, terkait dengan produk yang beredar tersebut. Dan tidak hanya disampling terus diapakan ya, tentunya kita akan melakukan pengecekan terkait dengan penandaannya dan produknya. Kita lakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan parameter uji yang ada. Gitu. Baik, lalu Pak, kita sebagai kaum awam ini bagaimana mengetahui sebuah produk itu aman untuk dikonsumsi atau digunakan Pak? Ya, untuk mengetahui suatu produk itu aman, ya pertama yang harus dicek adalah
adanya nomor registrasinya ya. Kalau nggak ada nomor registrasinya, kita tidak tahu produk itu aman atau tidak kan gitu ya. Nah nanti itu ada cek klik dari ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan juga cek kadaluarsanya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan nomor izin edar dari produk tersebut. Karena nomor izin edar itu tidak hanya nomor izin terus itu ada maknanya ya. Nomor izin edar diterbitkan oleh Badan POM, artinya produk itu sudah melalui tahapan-tahapan prosedur untuk keamanan dari produk tersebut. Gitu ya. Oke. Nah. Di mana Pak kita bisa lihat nomor yang tadi itu Pak? Ya. Jadi itu kan ada di dalam label daripada produk tersebut ya. Itu tergantung dari komoditinya gitu ya. Misalkan kalau untuk komoditi obat, nah nanti komoditi obat itu juga ada beberapa macam, ada logo-logonya ya. Misalkan untuk obat keras itu logonya warna merah ya, warna merah dengan tulisan K gitu ya. Terus ada juga logo warna obat bebas itu warnanya hijau, dan untuk obat bebas terbatas warnanya biru ya. Terus juga ada kode-kodenya, nomor izin edarnya. Misalkan ada kode DKL gitu ya, ada 3 digit ditambah 11 digit di belakangnya ya, digit angka ya, ada 3 huruf tambah 11 digit angka. Itu misalkan DKL gitu, berarti dia itu adalah obat dagang, obat keras, dan itu diproduksi di dalam negeri ya. Terus kalau ada DKI gitu ya, ada dagang keras, itu adalah obat impor ya, produksinya diproduksi di luar negeri. Salah satu contohnya. Nah, misalkan kalau untuk kosmetik itu kode-kodenya juga beda lagi, NA gitu. Artinya produk itu diproduksi di wilayah Asia. Mungkin itu ya. Baik. Lalu Pak, untuk mendapatkan label aman itu sendiri dari BPOM itu prosesnya seperti apa, Pak? Ya, tentunya misalnya saya ambilkan contoh ya. Tentunya harus melakukan pendaftaran. Misalkan untuk produk pangan olahan gitu ya, kami punya Badan POM itu punya aplikasi ya. Misalkan ada sertifikasi ya, ada sertifikasi, artinya sudah ada kemudahan di dalam melakukan pendaftaran untuk izin edar. Semuanya itu by aplikasi ya. Mbak Kristi itu bisa mendaftarkan produknya itu di rumah saja, itu sudah bisa gitu ya, nggak harus bertemu tetap langsung dengan petugas Balai POM di Batam ya. Bisa kita itu karena sekarang itu sudah by aplikasi, mulai dari sertifikasi, nanti itu kan dokumen-dokumen ya, misalkan nomor izin NIB, nomor induk berusaha, NPWP ya, terus terkait dengan dokumen-dokumen perusahaan daripada pelaku usaha itu diupload semuanya, dan nanti akan dilakukan verifikasi oleh petugas Badan POM atau petugas dari Balai POM di Batam. Nanti akan keluar namanya sertifikat CPP-OB ya, cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, dari CPP-OB ada sertifikat tersebut akan mengalir lagi ke BPOM-nya ya. Nah, itu juga akan keluar nanti nomor izin edar dari produk atau komoditi tersebut. Dan itu sekarang sudah sangat gampang dan sudah sangat mudah untuk dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan nomor izin terkait dengan produk tersebut. Dan kami tentunya dalam melakukan untuk mendapatkan nomor izin edar, Badan POM selalu melakukan pendampingan ya. Misalkan terkait dengan pendampingan untuk kelengkapan dokumen SOP itu biasanya kita bantu ya untuk mempercepat terbitnya nomor izin edar tersebut. Gitu. Baik, lalu Pak, sebenarnya yang paling penting untuk mendapatkan izin edar dari BPOM ini apa aja sih Pak? Produk apa aja? Mungkin kita anggap bahwa produk herbal itu aman untuk dikonsumsi karena dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau produk herbal itu sendiri butuh
izin edar juga dari BPOM nggak Pak? Iya, kalau produk herbal tentunya adalah masuk di dalam yang sekarang itu obat bahan alam ya, ataupun obat tradisional. Jadi itu juga masuk dalam wilayah pengawasan dari Badan POM. Jadi komoditi-komoditi yang diawasi oleh Badan POM itu cukup beragam, dan misalkan contohnya ya yang diawasi itu misalkan obat, bahan obat ya, narkotika, psikotropika, zat aditif, prekursor, obat bahan alam atau obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan juga ada pangan olahan ya. Kenapa kok sekarang kan pasti ditanya kenapa kok produk-produk ini perlu diawasi ya? Karena produk ini adalah mempunyai yang namanya high risk, mempunyai resiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan jika tidak adanya kontrol ataupun pengendalian terkait dengan komoditi-komoditi tersebut. Dan tentunya produk-produk yang diawasi oleh Badan POM ini sangat setiap hari kita sebagai manusia itu pasti akan bersentuhan ya dengan produk-produk atau komoditi yang diawasi oleh Badan POM. Misalkan kalau kosmetik ya, kita bangun tidur itu sudah misalkan ke kamar mandi gitu ya, mandi kita pakai pasta gigi ya sudah kosmetik. Kalau mau ke kantor dan sebagainya itu kita mungkin makan snack dan ya itu juga produk-produk yang diawasi oleh Badan POM. Nah, kalau kita lagi flu dan sebagainya ada obat flu. Nah, hal-hal itu produk-produk itu, nah Badan POM bertugas untuk melakukan yang namanya pengamanan atau terkait menjamin keamanan dari produk-produk tersebut. Gitu. Baik, lalu Pak, kita mengingat Kota Batam ini sangat mudah aksesnya untuk ke luar negeri, contohnya ke Malaysia dan Singapura. Nah, gimana tuh Pak kalau ada produk kecantikan atau makanan yang dibeli dari luar negeri itu sebenarnya aman nggak sih Pak? Atau gimana cara ngeceknya tuh Pak? Iya, jadi peraturan yang ada di Indonesia ya, khususnya untuk yang di Batam sebagai daerah FTZ gitu ya, Free Trade Zone, tentunya banyak produk yang keluar masuk ya, khususnya adalah komoditi yang diawasi oleh Badan POM. Nah, terkait dengan obat maupun kosmetik maupun pangan yang dari luar negeri ya, itu produk kalau masuk ke wilayah Indonesia dan untuk diperjualbelikan ya, itu harus melalui tahap yang namanya SKI ya, mendapatkan surat keterangan impor ya. Surat keterangan impor itu ada dua macam, yaitu ada yang namanya border, ada namanya post border. Kalau dia komoditinya adalah kosmetik, obat ya, obat tradisional itu atau sediaan farmasi, itu namanya SKI border. Artinya SKI border itu apa? SKI border artinya produknya belum masuk ke Indonesia itu dokumennya harus lengkap dulu ya, lengkap. Nanti akan diperiksa oleh teman-teman dari bea cukai gitu ya. Terus setelah itu ada namanya post border, artinya barang boleh masuk, contohnya kayak produk-produk pangan olahan, itu produk boleh masuk ke wilayah Indonesia sambil melengkapi dokumen atau persyaratan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, produk itu boleh didistribusikan kalau produk itu kalau dokumennya SKI-nya sudah dikantongi oleh para pelaku usaha tersebut. Nah, terkait dengan barang tentengan, tentunya kalau barang tentengan dibawa dari luar negeri ke Indonesia tentunya hanya untuk tidak boleh diperjualbelikan ya, itu untuk kepentingan pribadi. Misalkan Mbak Kristi ke Singapura beli 1-2 kosmetik untuk diri sendiri, silakan ya. Tapi itu ada aturannya berapa maksimal yang boleh dibawa oleh satu orang perorangan itu ya. Tapi tentunya produk itu tidak boleh kalau sudah masuk ke wilayah Indonesia itu tidak boleh diperjualbelikan, hanya untuk dikonsumsi sendiri, itu ya. Baik. Lalu Pak, untuk segi pengawasan dari mana saja BPOM mendapatkan informasi terkait produk-produk yang belum lolos label itu Pak?
Ya, tentunya kita kan tidak bekerja sendiri ya. Kita juga menjalin komunikasi dengan lintas sektor terkait, baik itu di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun dari kementerian atau lembaga terkait. Jadi kami di lapangan tentunya akan berkoordinasi dengan stakeholder atau lintas sektor terkait ya. Di samping kita juga melakukan yang namanya patroli cyber. Kita punya tim patroli cyber, yaitu memantau terkait dengan jual beli ya secara online yang ada baik itu di marketplace ya. Itu juga kita melakukan pemantauan ya. Baik. Lalu Pak, untuk di Kota Batam sendiri itu apakah masih ada produk-produk yang belum lolos BPOM Pak? Ya, tentunya di lapangan ya sudah sangat jarang lah produk-produk yang sudah tidak lolos. Itu artinya produk itu tidak ada nomor izin edarnya atau ilegal gitu ya. Jadi itu kita tekan dengan apa? Yang pertama adalah meningkatkan geliat UMKM ya yang ada di Kota Batam ini. Industri pangan olahan itu juga sudah sangat menjamur di wilayah Kota Batam, dan itu tentunya sangat baik untuk membanjiri Kota Batam ini dengan produk-produk yang aman dan tentunya mempunyai nomor izin edar ya. Baik, untuk produk rumahan sendiri tuh Pak gimana tuh Pak? Ya, kalau produk rumahan ya biasanya itu adalah pangan ya, yang pangan olahan itu nanti nomor izin edarnya itu namanya PIRT ya, pangan industri rumah tangga. Karena itu nanti yang menerbitkan adalah kabupaten kota setempat, dalam hal ini kayak PTSP ya misalkan di Batam gitu ya. Nanti yang menerbitkan adalah pemerintah daerah Kota Batam, yang dalam hal ini dari PTSP itu akan menerbitkan terkait dengan PIRT-nya tersebut untuk penomorannya, gitu ya. Itu ya. Baik, lalu Pak, untuk beberapa produk yang mungkin saja belum terdaftar label aman dari BPOM itu, langkah dari BPOM sendiri untuk menindaklanjuti hal tersebut gimana Pak? Iya, jika di lapangan petugas kami dari Balai POM di Batam menemukan ada yang produk-produk yang misalkan belum tidak ada nomor izin edarnya ya, tentunya itu kan pasti tidak ada jaminan keamanannya ya. Nah, itu bisa kita turunkan ya, sarananya kita berikan pembinaan ya. Terus juga kita akan melacak produk-produknya itu diproduksi di mana kan gitu. Misalkan kalau untuk pangan industri rumah tangga, nanti juga kita akan komunikasi dengan Dinas Kesehatan, dengan PTSP ya, untuk dilakukan pembinaan terkait dengan perizinannya, sehingga produknya yang nantinya akan diedarkan itu menjadi ada nomor izin edarnya, dan tentunya itu ada jaminan keamanan dari produk tersebut. Ya. Oke, baik Pak. Masih ada yang ingin saya tanyakan lagi Pak, ya. Namun tunggu sebentar ya Pak ya. Silakan. Baik, pemirsa Batam TV tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Wah, lagi ada diskon ya Bu ya? Iya Bu, nih kita lagi diskon. Ini Bu, cocok nih untuk ibu hamil. Silakan Kak. Ada ini lagi ada diskon. Dari dua lagi semua ya? Iya. Sobat ibu, ini terobosan baru. Oh iya, silakan Kak. Dari ini ada ini Kak. Nggak apa-apa, saya pakai bagus loh. Tapi kosmetik itu wajib udah izin sama BPOM. Kayaknya ini juga deh. Tapi ngecek izin edar gimana? Nah, kalau mau ngecek izin edar,
aplikasi BPOM Mobile. Gunakan aplikasi BPOM Mobile untuk mengecek izin edar agar terhindar dari produk obat dan makanan palsu dan ilegal. Dengan BPOM Mobile, bisa cek izin edar, membaca berita, melaporkan iklan, dan melakukan pengaduan. NIB ada Bu? NIB? Saya nggak ada tuh. Nggak ada yang dia. Sope? Aduh, bikin izin edar susah dan lama. Buat izin edar susah dan lama. Sudah tidak zamannya lagi. Biar cepat, ikuti prosedurnya. Biar cepat, penuhi persyaratannya. Biar cepat, daftar sendiri, jangan pakai calo. Benar sekali. Sekarang zamannya perizinan sangat mudah. Untuk urus izin edar obat dan makanan, pastikan ikuti prosedurnya, penuhi persyaratannya, dan urus sendiri. Jangan pakai calo. Akses standar pelayanan publik Balai POM di Batam dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun. Kami siap melayani. Beli obat, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli suplemen kesehatan, ingat BPOM, ingat ceklik. Minum obat tradisional. Konsumsi obat tradisional, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli kosmetik, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli minuman, ingat BPOM, ingat ceklik. Jadilah konsumen cerdas dengan selalu melakukan ceklik sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan. Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Ingat BPOM, ingat ceklik. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus, masih dengan tema pentingnya edukasi masyarakat tentang obat dan makanan yang aman bersama Kepala Balai POM di Batam. Nah, Pak, tadi kita sudah cerita sedikit mengenai ada 3 pilar BPOM itu sendiri. Boleh dijelaskan kepada pemirsa Batam TV, Pak? Iya, di dalam Badan POM di dalam melakukan pengawasan itu kita ada 3 pilar pengawasan ya. Yang pertama, pilar pertama adalah produsen atau industri ya. Adalah industri itu adalah industri ataupun produsen itu adalah yang memproduksi ya, memproduksi baik itu obat dan makanan. Mereka atau industri ini berkewajiban untuk membuat atau memproduksi obat dan makanan sesuai dengan ketentuan. Itu yang pilar pertama. Pilar yang kedua adalah pemerintah ya. Pemerintah berkewajiban untuk membuat rambu-rambu ya, membuat rambu-rambu dan peraturan baik itu di peraturan di bidang pangan maupun peraturan di bidang obat. Terus yang kedua, pemerintah juga punya
hak, yaitu namanya law enforcement ya. Law enforcement itu apa? Penegakan hukum ya, jika ada pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Itu pilar kedua. Dan pilar ketiga adalah siapa? Pilar ketiga adalah ya kita semuanya, yaitu konsumen ya, masyarakat ya. Masyarakat berhak untuk mendapatkan obat dan makanan yang bermutu, bermanfaat, dan tentunya tidak membahayakan kesehatan. Itu ya 3 pilar pengawasan kita. Yang pertama itu adalah industri, yang kedua adalah pemerintah, dan yang ketiga adalah konsumen atau masyarakat. Baik, Pak, sebelumnya kita di segmen awal tadi sudah disebutkan bahwa ada produk-produk yang harus berlabel aman dari BPOM. Lalu bagaimana prosedur mendaftar ke BPOM-nya, Pak? Apakah ada perlu biaya tambahan atau gimana, Pak? Iya. Dalam melakukan pendaftaran di Badan POM ya, semuanya itu melalui by system, jadi tidak ada pembayaran cash gitu ya ke petugas dan sebagainya. Dan itu semuanya sudah diatur ya di dalam PP ya, terkait dengan namanya PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak gitu ya. Jadi terkait dengan biaya-biaya tambahan itu tidak ada, tetapi kita ngajunya ke peraturan terkait dengan PNBP tersebut, pendapatan negara bukan pajak. Artinya pelaku usaha itu membayar itu sudah melalui langsung ke rekening negara ya, tidak membayar secara cash ke petugas di Balai POM di Batam gitu ya. Biasanya proses untuk mendapatkan label aman itu sendiri berapa lama, Pak, sampai produk kita siap untuk dipasarkan? Ya, sebenarnya sekarang kan untuk melakukan pendaftaran itu sudah sangat mudah ya, tergantung dari tingkat risiko dari produk tersebut ya. Kalau pangan-pangan berisiko sangat rendah ataupun rendah itu bisa 1 hari 2 hari sebenarnya sudah selesai sebenarnya kan gitu. Tapi dilihat nanti kalau pangan yang kan sudah berdasarkan resiko ya, jadi pangan yang berisiko tinggi itu kan perlu dilakukan pengujian, dan itu perlu tahapan-tahapan pengujian. Jadi kalau untuk pangan-pangan yang berisiko rendah itu sudah sangat cepat untuk kita mendapatkan nomor izin edarnya kan gitu. Baik, lalu Pak, jika ada pelaku usaha atau distributor atau produsen yang nakal sedikit nih Pak, melanggar atau tidak mendaftarkan produknya ke BPOM, itu gimana Pak tindakan dari BPOM-nya? Iya, tentunya kalau di lapangan ya, kami melakukan namanya pemeriksaan terkait dengan sarananya dan juga produknya ya. Jika kita menemukan, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pembinaan. Biasanya kan ada pembinaan, ada peringatan ya, sampai ke peringatan keras gitu ya. Tapi jika tetap membandel dan sebagainya, atau malah menjual produk-produk yang tanpa izin edar dalam jumlah yang lebih banyak lagi dan sebagainya, ya tahap terakhir adalah yang kita namakan dengan pro justisia ya. Yang kita akan mencari apakah ada unsur pidana di bidang obat dan makanan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ya. Karena kami juga punya namanya PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil ya, itu juga bisa melakukan penyidikan ya terkait dengan pidana di bidang obat dan makanan. Baik, saya beralih ke produknya mungkin ya Pak. Kita melihat kemasan-kemasan di produk itu banyak sekali labelnya dan ada kode-kodenya gitu Pak. Apakah kode-kode itu berbeda untuk obat dan makanan Pak? Iya, untuk kode-kodenya pastinya berbeda ya. Jadi di awal sudah saya sampaikan bahwa misalkan kalau untuk pangan olahan ya, pangan olahan itu bisa aja kalau dia industri rumah tangga, kodenya adalah PIRT, pangan industri rumah tangga. Terus pangan olahan yang skala besar itu ada 2, yaitu bisa kodenya itu MD ya ataupun ML gitu. Kalau MD itu adalah makanan yang
industrinya ya dibuatnya di wilayah Indonesia. Kalau ML itu makanan yang industrinya itu dibuat di luar negeri ya, namanya ML, makanan luar negeri. Dan masuknya ke wilayah Indonesia itu masuknya lewat jalur yang namanya SKI, surat keterangan impor ya, yang post border tadi. Baik, Ya. ada satu hal yang saya ingat nih Pak. Kalau kita membeli makanan itu kan kita lihat expire date-nya tuh Pak. Ya. Nah, bagaimana jika produk itu kita gunakan? Seperti halnya popok bayi seperti itu. Bagaimana bisa kita menilai bahwa popok itu masih bisa layak digunakan apa tidak Pak? Ya, jadi terminologi dari expired date ya, atau ED atau masa kadaluarsa itu adalah jaminan dari produsen bahwa produk itu aman digunakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Biasanya dicantumkan di dalam labelnya ya. Jadi kalau sudah melewati batas kadaluarsa terus tetap digunakan, artinya dari pihak produsen sudah nggak bertanggung jawab lagi kan gitu. Jadi tentunya produk itu pastinya sudah tidak aman untuk digunakan, ya Pak ya. Oke, baik Pak. Lalu Pak, pernah nggak Pak ada produk yang tidak lulus BPOM tuh Pak? Lalu biasanya faktor apa yang membuat produk tersebut tidak lolos Pak? Iya, jadi misalkan kalau untuk produk-produk pangan berisiko tinggi gitu ya, ada dua sisi yang misalkan belum lolos dari Badan POM. Misalkan hasil ujinya masih tidak memenuhi syarat gitu ya, tidak memenuhi persyaratan. Terus yang kedua dari sarananya, misalkan untuk pangan-pangan beku ya, yang perlu peralatan, ada yang namanya itu F0 dan sebagainya, itu yang misalkan belum dipenuhi, itu dipenuhi dulu untuk bisa mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Bagaimana jika pelaku-pelaku usaha mikro ini Pak yang berjualan mungkin menggunakan styrofoam, itu kan dinilai berbahaya tuh Pak styrofoamnya, gimana Pak? Iya, biasanya kalau untuk styrofoam itu berbahaya misalkan kalau dia produk-produk itu yang mempunyai tingkat keasaman yang tinggi ya, lengket dan sebagainya. Dan tentunya wadah untuk pangan itu harus yang food grade ya, yang harus yang food grade, sehingga tidak ada kontaminan atau kontaminasi silang, artinya migrasi ya dari partikel ataupun materi yang ada di dalam wadah itu akan larut ke dalam makanannya. Misalkan makanan-makanan yang panas gitu ya, makanan panas yang berkadar asam tinggi, itu kan biasanya bisa melarutkan wadahnya ya. Nah itu tentunya harus dihindari. Makanya untuk wadah harusnya adalah wadah yang food grade gitu. Oke, baik. Lalu kita kembali lagi ya ke pertanyaan yang sebelumnya Pak. Kalau misalnya produk tersebut belum bisa lolos label aman dari BPOM, apakah kemudian hari bisa mengajukan lagi Pak? Bisa, nanti kan kita masih diberikan waktu ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan produknya tersebut, atau produk ataupun sarananya ya. Nah, kalau produk sama sarananya itu sudah sesuai atau memenuhi ketentuan, tentunya akan sepatutnya diterbitkan untuk nomor izin edarnya. Baik, lalu Pak, iklan yang tayang di Batam TV ini Pak, seperti yang di belakang kita ini katanya kalau untuk urus izin edar itu urus sendiri, jangan pakai calo. Nah, mungkin selama ini ada yang pakai calo gitu ya Pak? Ya, untuk selama ini sih tidak ada ya, tidak ada. Tapi itu untuk membentengi. Karena apa? Karena sekarang itu perizinan sudah sangat mudah ya, perizinan sangat mudah dari sisi biaya, dari sisi waktu itu sudah semuanya sudah transparan semua ya. Ada kita punya SOP, standar operasional prosedur, dan ada standar pelayanan publik. Itu semuanya bisa dilacak dan dipantau, bukan hanya oleh para pelaku usahanya, tapi juga oleh masyarakat gitu. Jadi datanya itu
akan mengalir gitu ya. Nah kalau data-data itu tidak mengalir misalnya sampai ke kepala balai, nanti itu ada warningnya, kenapa ini kok belum ditindaklanjuti dan sebagainya. Itu aja sih. Baik Pak, nanti di segmen berikutnya saya akan berbicara mengenai digitalisasi dari BPOM itu sendiri. Tapi ditahan dulu Pak. Oh ya. Baik pemirsa Batam TV, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Wah, lagi ada diskon ya Bu ya? Iya Bu, nih kita lagi diskon. Ini Bu, cocok nih untuk ibu hamil. Silakan Kak. Ada ini lagi ada diskon. Dari dua lagi semua ya? Iya. Sobat Ibu, ini terobosan baru. Oh iya, silakan Kakak. Dari izin edar. Tapi nggak apa-apa, saya pakai bagus loh. Tapi kosmetik itu wajib udah izin edar BPOM. Kayaknya ini juga deh. Tapi ngecek izin edar gimana? Nah, kalau mau ngecek izin edar, aplikasi BPOM Mobile. Gunakan aplikasi BPOM Mobile untuk mengecek izin edar agar terhindar dari produk obat dan makanan palsu dan ilegal. Dengan BPOM Mobile, bisa cek izin edar, membaca berita, melaporkan iklan, dan melakukan pengaduan. NIB ada Bu? NIB? Nggak ada tuh. Nggak ada yang dia. Sope? Aduh, bikin izin edar susah dan lama. Buat izin edar susah dan lama. Sudah tidak zamannya lagi. Biar cepat, ikuti prosedurnya. Biar cepat, penuhi persyaratannya. Biar cepat, daftar sendiri, jangan pakai calo. Benar sekali. Sekarang zamannya perizinan sangat mudah. Untuk urus izin edar obat dan makanan, pastikan ikuti prosedurnya, penuhi persyaratannya, dan urus sendiri. Jangan pakai calo. Akses standar pelayanan publik Balai POM di Batam dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun. Kami siap melayani. Beli obat, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli suplemen kesehatan, ingat BPOM, ingat ceklik. Minum obat tradisional. Konsumsi obat tradisional, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli kosmetik, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli minuman, ingat BPOM, ingat ceklik. Jadilah konsumen cerdas dengan selalu melakukan ceklik sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan. Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Ingat BPOM, ingat ceklik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Nah, Pak, di segmen ketiga ini saya ingin bahas mengenai sedikit tentang digitalisasi. Dan zaman sekarang ini sudah serba digital seperti itu ya Pak. Dan saya juga mengetahui bahwa BPOM sendiri punya aplikasi BPOM Mobile. Nah, dari aplikasi tersebut itu informasi apa saja yang bisa kita dapatkan Pak? Iya, Badan POM juga sudah beberapa tahun yang lalu ya, itu meluncurkan ya yang namanya BPOM Mobile. Itu bisa diunduh atau di-download di HP para pemirsa sekalian ya, masyarakat, yaitu baik itu di iOS maupun di Android ya. Tugasnya apa? Itu bisa
melakukan pengecekan secara mandiri ya. Misalkan ada yang produk-produk itu yang dicurigai, itu bisa dicek di situ. Karena apa? Salah satunya ya, misalkan di air minum gitu ya, di situ tuh sudah ada namanya itu barcode gitu ya. Nah, di dalam barcode itu bisa langsung dicek di situ Pak, di scan di dalam BPOM Mobile tersebut. Nah, nanti akan keluar nomor registrasinya, nama produknya dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah kalau produk itu ternyata dicek kok keluarnya lain-lain, nggak sesuai dengan fisiknya gitu ya. Nah, itu bisa dilaporkan ke kami di Badan POM ya, untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut. Di samping itu di dalam aplikasi BPOM Mobile itu juga ada menu untuk kayak pengaduan, itu bisa ada di situ, ada informasi terkait dengan obat dan makanan. Jadi banyak hal yang bisa didapat dari aplikasi BPOM Mobile ini, terutama terkait dengan update obat dan makanan ya yang ada di pasaran. Ya. Baik, lalu Pak, untuk registrasi daftar BPOM label aman itu sendiri bisa juga di aplikasi BPOM Mobile itu ya Pak? Untuk ngeceknya ya, untuk ngecek produknya itu bisa dilakukan pakai BPOM Mobile tersebut ya. Tentunya kalau untuk registrasinya kan pasti yang tadi saya sampaikan, ada tahapan di dalam pre-market tadi ya, misalkan mengupload dokumen-dokumen yang nanti di dalam itu pakai aplikasi semuanya, namanya e-sertifikasi tadi ya, e-sertifikasi supaya bisa keluar untuk nomor izin edarnya. Baik Pak, lalu selain dari aplikasi BPOM Mobile ini, apakah ada program lain yang disiapkan atau sudah dijalankan dari pihak BPOM sendiri untuk mengedukasi masyarakat tentang produk yang aman dikonsumsi Pak? Iya, banyak hal yang sudah kita lakukan, tidak hanya di aplikasi itu aja ya. Kami juga kanal-kanal ya, media sosial ya, mulai dari Instagram, Twitter, YouTube, juga di website kami ya, bpombatam.go.id, itu juga banyak hal atau edukasi yang Balai POM lakukan ya untuk terkait dengan obat dan makanan ini ya. Tentunya itu sangat penting untuk melakukan atau mengedukasi kepada masyarakat. Di samping itu Balai POM di Batam juga melakukan namanya KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi yang kita lakukan baik secara daring maupun luring. Dan kami juga mengedukasi terkait dengan para disabilitas ya, itu juga kita melakukan edukasi juga terkait dengan supaya ada pemahaman terkait dengan obat dan makanan ya, supaya mereka juga tahu para penyandang disabilitas tersebut bagaimana untuk membentengi diri ya dari obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Baik, lalu Pak, sejauh ini dari BPOM sendiri sudah ada kolaborasi belum Pak sama pihak yang lain, pihak terkait mungkin dari sekolah atau lembaga lainnya untuk mengedukasi masyarakat mengenai makanan dan obat-obatan yang aman dikonsumsi? Iya, terkait dengan edukasi kepada masyarakat, banyak sekali program-program yang sudah Balai POM di Batam itu sudah lakukan, tentunya berkolaborasi baik dengan pemerintah daerah ya, kabupaten, provinsi, kabupaten kota maupun provinsi. Dan kami sampaikan wilayah kerja dari Balai POM di Batam ini adalah seluruh provinsi Kepulauan Riau ya. Jadi kami juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang di Kabupaten Natuna, Anambas, Karimun, Lingga, itu kita juga lalu berkoordinasi dan juga melakukan edukasi terkait dengan obat dan makanan ini. Baik, Pak,
terkait kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, mungkin dari untuk sekolah ini Pak, untuk anak-anak misalnya ada jajanan-jajanan gitu Pak. Mungkin gimana upaya BPOM untuk mengedukasi anak-anak untuk tidak jajan sembarangan? Iya, kami itu setiap tahun ya itu ada namanya tiga PROPN namanya ya, prioritas nasional ya. Itu ada namanya GKPD ya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, ada pasar aman, dan yang ketiga itu ada yang tadi Mbak sampaikan, misalkan terkait PJAS ya, pangan jajanan untuk anak sekolah. Nah itu kami juga melakukan edukasi kepada anak-anak sekolah dari pihak-pihak sekolah, dan itu menyebar ke seluruh kabupaten kota. Yang kita lakukan yang pertama adalah membuat KIE tentunya ya, KIE. Terus kita juga ada kader-kader ya, kader-kader yang ada di sekolah tersebut ya. Terus kita juga mengajari bagaimana caranya menguji ya secara test kit gitu ya, terkait dengan pangan-pangan yang aman atau tidak aman. Misalkan kita pakai test kit untuk menguji ada rodamin, metanil yellow maupun formalin ya, adanya formalin maupun borak gitu ya, formalin ataupun borak. Itu bisa dicek dan kita ajari itu anak-anak sekolah ya, namanya kader-kader, nanti ada kader-kader di sekolah. Tujuannya apa? Supaya di lingkungan sekolah tersebut juga pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu aman dan juga bermutu ya. Nah, saya ingin tahu sistemnya gimana tuh Pak, kalau mengedukasi anak-anak sekolah biar nggak jajan sembarang, apakah nanti dari pihak BPOM memberikan seperti beberapa sampel makanan untuk anak-anak bahwa ini adalah makanan sehat seperti itu Pak? Iya, tentunya kita kan biasanya juga ada namanya buku-buku ataupun spanduk atau poster ya terkait dengan keamanan pangan. Ya, itu juga kita lakukan ya. Tidak hanya itu, kita juga mengedukasi bagaimana untuk 5 kunci keamanan pangan gitu ya, mulai dari mencuci, nanti pakai sabun dan sebagainya, itu dan hal yang kita lakukan. Nah tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri ya, pastinya kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, misalkan dengan dinas pendidikan ya, dinas kesehatan, itu untuk bisa melakukan edukasi kepada anak-anak sekolah tersebut. Baik. Ya. Selain itu Pak, untuk masyarakat terpencil yang mungkin agak kesulitan menjangkau jaringan internet, bagaimana dari BPOM sendiri Pak mengedukasinya Pak? Ya, jadi kami kan sebenarnya poinnya adalah kita tidak bisa bekerja sendiri tadi ya. Kita membentuk namanya jaringan-jaringan, misalkan kalau di daerah-daerah itu kan ada puskesmas dan sebagainya. Itulah menjadi telinga kita kan nggak bisa, apalagi kalau di Provinsi Kepulauan Riau ini saya anggap sebagai miniaturnya Indonesia ya. Mungkin di Provinsi Kepulauan Riau ini 80%, 70% itu adalah laut, artinya pulau-pulau itu mungkin ratusan pulau ya. Nah itu perlu dijangkau. Salah satunya adalah membentuk jaringan ya, jaringan yang ada di daerah-daerah tersebut ya. Terus juga kita di samping melakukan edukasi, kita juga punya aplikasi ataupun inovasi yaitu desktop UMKM ya. Itu juga kita lakukan. Artinya apa? Para pelaku usaha itu misalkan di pelosok-pelosok itu tidak harus datang ke kantor dan sebagainya yang membutuhkan transport yang mahal mungkin ya, tapi bisa kita bantu melalui desktop UMKM, artinya ya via Zoom aja nanti kita bantu terkait dengan pembuatan dokumennya, ada labelnya dan sebagainya, itu kita bantu untuk membuat, dan itu free, gratis ya untuk hal tersebut ya. Baik, lalu Pak, harapan Bapak ke depan untuk masyarakat Kepri khususnya di Kota Batam nih Pak, untuk kesadaran masyarakat mengkonsumsi obat dan makanan yang aman, gimana Pak? Ya, jadi semua masyarakat itu harus aware ya tentunya, dan kami punya slogan ataupun moto yaitu
jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan dengan selalu cek klik gitu ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa, sehingga terhindar atau terbebas dari obat dan makanan yang berisiko ataupun merugikan terhadap kesehatan, gitu ya. Dan sekali lagi untuk para pelaku usaha tentunya harus ya menyediakan ataupun memproduksi obat dan makanan sesuai dengan ketentuan, ya. Baik, Pak, satu lagi nih Pak, saya ingin tahu nih, misalnya kita beli produk makanan, lalu kita tidak ngecek ceklik tadi seperti Bapak sampaikan, lalu ternyata kita sudah keduluan tuh Pak, termakan makanannya sudah expired. Nah, gimana tuh Pak? Ya, nanti kita bisa melaporkan ke Badan POM ya. Nah, nanti akan kita lakukan namanya ke unit layanan pengaduan konsumen, itu bisa dilakukan, dan nanti kita akan melakukan penelusuran produk-produknya itu dibeli di mana dan apakah itu masih dipajang ya. Jangan sampai itu memang dibelinya 3 bulan yang lalu terus memang sudah expired 2 bulan kemudian kan, itu ada di rumah kan. Nah, itu kan makanya lagi-lagi jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih obat dan makanan dengan selalu cek klik tadi, sehingga terhindar dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Mustafa untuk sharingnya hari ini kepada masyarakat Kepri dan pemirsa Batam TV tentang pentingnya edukasi masyarakat tentang obat dan makanan yang aman. Baik, demikian pemirsa Batam TV dialog khusus pada hari ini. Saya Kristi pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Terima kasih. Sudah sejam ya, kurang lebih. Batam TV, inspirasi Kepri.